Sekilas tentang perseroan. Berikut adalah jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Bapak David Kristiali sebagai Komisaris Utama, Pak Yamin Darmawan sebagai Komisaris, Bapak Rudi Canaka sebagai Direktur Utama, Bapak Herman sebagai Direktur Keuangan, dan saya sendiri, Roni Permadikusuma, sebagai Direktur Operasional. Next. Berikut adalah struktur perseroan dan entitas. Struktur pengendali adalah Bapak Christopher Sumasto dengan komposisi saham 70% dan Bapak Rudi Canaka sebesar 30%, dan komposisi dalam perseroan dan entitas anak terdapat PT PAM Metalindo sebesar 60% dan PT API sebesar 40%. Next. Sampai saat ini perseroan memiliki lahan konsesi pertambangan nikel yang berlokasi di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Lahan tersebut merupakan izin AUP operasi produksi seluas 198 hektar sesuai dengan surat keputusan Bupati Morowali nomor 540.3 SK 004 DSDM garing 2 tahun 2012 tertanggal 17 Februari 2012 dengan kode wilayah MW 058. Untuk entitas anak memiliki lahan konsesi pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lahan tersebut merupakan lahan AUP operasi produksi seluas 576 hektar sesuai surat keputusan Bupati Konawe Utara nomor 230 tertanggal 17 Maret 2014 dengan kode wilayah KW 07 OKP 007. Next. Area potensi nikel dari AUP perseroan seluas 198 hektar adalah kurang lebih 124,56 hektar, di mana area yang sudah tertambang kurang lebih 47 hektar. Area yang belum ditambang dari AUP perseroan adalah seluas 120 hektar yang sudah mulai produksi pada kuartal 2 tahun 2021. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab terhadap lingkungan, perseroan telah melakukan reklamasi seluas 5 hektar dengan melakukan penutupan bekas tambang dan penanaman pohon atau reboisasi, dan reklamasi akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan atau green mining. Sedangkan entitas anak, area potensi nikel dari AUP IBM seluas 576 hektar adalah 450 hektar. Di mana area yang sedang ditambang adalah seluas 59,49 hektar. Dan yang belum ditambang dari AUP IBM adalah seluas 390,51 hektar. Untuk area yang telah direklamasi secara total adalah 2,5 hektar, dan area yang belum dilakukan proses reklamasi adalah seluas 5 hektar. Next. Kegiatan usaha utama perseroan adalah dalam bidang usaha pertambangan biji nikel. Next. Yang mencakup kegiatan eksplorasi, pertambangan, dan penjualan biji nikel dengan bisnis model yang terintegrasi, di mana tujuan utama perseroan adalah untuk menggali potensi nikel di Indonesia dan memasarkannya pada pasar dalam negeri. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci utama dalam bisnis model yang kami jalankan, di mana kegiatan ini meliputi pemetaan geologi, pemetaan topografi, pemboran inti spasi regional 150 meter dan 25 meter, serta analisa kiakisi dan assay lab untuk sampel eksplorasi, serta perekaman data sosial dan rencana infrastruktur ke depan. Dari kegiatan eksplorasi tersebut, kemudian kami kembangkan ke permodelan geologi, serta permodelan tambang untuk pengembangan aspek komersial produksi penambangan, dengan memperhatikan metode precision mining. Sistem penambangan yang dipakai adalah tambang terbuka, dengan dimensi disesuaikan dengan kondisi biji di lapangan. Tahapan penambangan terdiri dari pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk dan overburden, penggalian biji, pengangkutan biji, dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Sistem kiakici yang dijalankan merupakan integrasi antara lab preparasi dan analisa sampel dengan data produksi di masing-masing site area. Salah satu integrasi sistem kiakici lainnya adalah adanya pengawasan grade control, di mana grade control ini menjalankan peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas produksi biji nikel. Tujuan utama dari grade control ini adalah meminimalkan dilusi dalam penambangan dan memaksimalkan nilai yang ditambang, mengoptimalkan ore recovery, menjaga kualitas biji untuk shipment of grade,
meminimalkan dilusi pasca tambang. Saat ini PT PAM Mineral memiliki 6 konsumen yang sudah mempunyai kontrak jangka panjang untuk penjualan kami ke depan, yaitu PDNI, Tsingshan atau SMI, Indovero, OSS, Huayou Nickel Cobalt, serta Gunbuster Nickel Industry. Next. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati. Berikut adalah gambaran kegiatan eksplorasi serta pengembangan sumber daya dan cadangan yang berkesinambungan dan konsisten kami jalankan. Next. Next. Berikut adalah informasi cadangan perseroan dan entitas anak dengan total saat ini inventory cadangan kami adalah sekitar 8 juta weight metric ton. Next. Berikut adalah grafik data operasional produksi untuk perseroan, di mana produksi dimulai pada tahun 2021, tepatnya bulan November yang sudah memproduksi 3 lot, yaitu lot 1 dengan NI 1.7, lot 2 NI 1.4, Fe lebih dari 30, serta lot 3 NI 1.3 atau biji nikel kadar rendah. Pada periode 2022 juga sudah memproduksi 3 lot dengan pencapaian produksi nikel kuartal 1 tahun 2002 sebesar 54.514,92 ton. Next. Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap adanya progres produksi yang berjalan saat ini. Namun kami yakin pencapaian kami untuk kuartal 1 ini dapat mencapai target dikarenakan kondisi cuaca yang sudah bersahabat dengan tingkat curah hujan yang cukup rendah. Next. Selanjutnya adalah grafik data produksi untuk entitas anak, di mana dari tahun ke tahun kami melakukan diversifikasi produk dengan adanya optimalisasi cadangan serta perkembangan market yang berjalan. Nampak pada awal periode 2019 kami hanya bisa memproduksi single produk berupa lot 1 yaitu NI 1.7. Kemudian di periode tahun 2020 kami memproduksi 2 produk yaitu lot 1 NI 1.7 dan lot 2 NI 1.4 Fe lebih dari 30. Dan pada periode 2021 kami bisa memproduksi 3 produk yaitu lot 1 NI 1.7 dan lot 2 NI 1.4 Fe lebih besar dari 30 serta lot 3 NI 1.3 atau biji nikel kadar rendah. Pada periode 2022 kami juga memproduksi 3 lot dengan pencapaian kuartal 1 tahun 2022 adalah sebesar 507.607.73 ton. Next. Dan berikut adalah grafik pengaruh cuaca terhadap progres produksi yang berjalan saat ini. Pencapaian kinerja perseroan di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 adalah hasil dari kerja keras serta strategi yang tepat. Next. Berikut adalah gambaran dokumentasi kegiatan pertambangan beserta infrastruktur pendukung dan fasilitas pertambangan kami. Next. 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 Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi beserta mitigasi dan langkah penanganannya. Salah satunya adalah cuaca, kontraktor penambangan, infrastruktur, kemudian adanya kejadian pemalangan atau blokade manhole dari PT PAM, kemudian perbedaan penafsiran HPM, serta pemasaran dan harga nikel kadar rendah. Next. Berikut adalah mitigasi terkait cuaca dan curah hujan serta infrastruktur. Faktor cuaca juga mempengaruhi jalannya operasional produksi. Curah hujan intensitas tinggi menyebabkan kondisi lahan tambang memiliki medan yang sulit atau berbahaya selama musim hujan, sehingga operasional terhambat. Musim hujan yang berkepanjangan umumnya juga akan berdampak pada produksi dan penjualan yang menyebabkan melambatnya putaran penjualan dan putaran arus kas. Frekuensi perbaikan jalan yang meningkat selama musim hujan untuk menjaga kelayakan jalan untuk menghindari resiko kecelakaan baik saat penambangan maupun hauling hasil tambang. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, perseroan melakukan mitigasi terhadap faktor risiko iklim dan cuaca serta infrastruktur adalah sebagai berikut. 1. Melakukan rekayasa engineering dengan membuat sistem dewatering pada mining design sesuai jumlah intake runoff atau volume jumlah air limpasan pada area lahan terganggu. Yang kedua adalah melakukan
downgrading atau penurunan level jalan di beberapa STA MHR, sehingga proses delivery bisa diminimalkan, sehingga loose time bisa teratasi, dan produksi bisa berjalan normal. Yang ketiga adalah melakukan stockpiling atau penyimpanan stok biji di nikel di FO untuk menjaga kadar air biji nikel perseroan, serta dengan adanya penumpukan batu gajah di sepanjang barier pelabuhan guna menjaga abrasi berkelanjutan. Dengan memiliki penyimpanan stok nikel, perseroan akan dapat tetap melakukan penjualan nikel pada saat musim hujan. Next. Mitigasi kontraktor, saat ini sebagian besar perseroan dan entitas anak menyerahkan pelaksanaan operasional penambangan kepada kontraktor tambang yang berpengalaman. Dalam hal penambangan diserahkan kepada kontraktor, perusahaan memperhatikan pemilihan kontraktor yang tepat terkait dengan penawaran harga, pengalaman kerja kontraktor tersebut, ketersediaan peralatan tambang, kemampuan SDM, dan kemampuan finansial dari kontraktor tersebut. Next. Mitigasi pemalangan manhole MHR PT PAM Mineral. Pemalangan jalan tani yang dilakukan oleh PT Transon yang berlokasi di Desa Laronai, Kecamatan Bungku Pesisir, Sulawesi Tengah, menyebabkan aktivitas perusahaan lain yang menggunakan jalan tersebut terganggu. PT PAM Mineral sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di daerah yang sama, merasa bahwa apa yang dilakukan secara sepihak oleh PT Transon dengan klaim bahwa mereka telah melakukan pembebasan lahan terhadap jalan tersebut sehingga dapat melakukan penutupan atau portal pemalangan jalan akses tersebut merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Karena itu, sampai saat ini pelaporan sudah kami lakukan serta perseroan melakukan perundingan untuk mencari jalan terbaik. Next. Next. Dan berikut adalah mitigasi terhadap perbedaan penafsiran harga patokan mineral. Harga jual FOB sesuai ketentuan Permen SDM adalah mandatori, dan saat ini asosiasi sedang mengupayakan adanya HPM kadar rendah. Kemudian mitigasi pemasaran nikel kadar rendah, di mana kami sudah melakukan diversifikasi produk untuk suplai ke smelter dengan kontrak penjualan yang sudah mulai berjalan. Namun masih terdapat adanya penalti unsur MGO yang perlu direnegosiasi cut-off-nya. Untuk selanjutnya, paparan publik terkait kinerja keuangan akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Herman selaku Direktur Keuangan, saya persilakan. Ya Pak. Terima kasih Pak Roni. Di sini saya akan menjelaskan kinerja keuangan, laba rugi konsolidasi. Pendapatan perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 98,1 miliar dan pendapatan perseroan periode 31 Maret 2022 mengalami peningkatan menjadi 222,2 miliar. Laba kotor perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 14,7 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 38 miliar,4. Margin laba kotor perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 15,03% dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 17,28%. Laba bersih perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 8 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 24,7 miliar. Next. Kinerja keuangan neraca konsolidasi. Untuk total aset perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 180,8 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami peningkatan menjadi 521 miliar dikarenakan adanya peningkatan di uang muka pembelian. Untuk total liabilitas perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 47 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 149 miliar dikarenakan adanya peningkatan di uang muka penjualan. Untuk total ekuitas perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 133 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 371 miliar
dikarenakan adanya perubahan modal di setor. Next. Kinerja keuangan laporan laba rugi untuk PT Pamineral Tbk. Pendapatan perseroan periode 31 Maret 2022 sebesar 19 miliar. Laba kotor perseroan periode 31 Maret 2022 sebesar 7 miliar. Laba bersih perseroan periode 31 Maret 2022 sebesar 46 juta. Margin laba bersih perseroan periode 31 Maret 2022 sebesar 0,01%. Next. Kinerja keuangan neraca Pamineral. Untuk total aset perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 79 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami peningkatan menjadi 300 miliar dikarenakan adanya peningkatan uang muka pembelian. Untuk total liabilitas perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 20 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 57 miliar dikarenakan perseroan meminjam dana kepada entitas anak. Untuk total ekuitas perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 59 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 243 miliar dikarenakan adanya perubahan modal di store. Next. Kinerja keuangan laba rugi PT Indra Bakti Mustika. Pendapatan entitas anak periode 31 Maret 2021 sebesar 98 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 202 miliar. Laba kotor entitas anak periode 31 Maret 2021 sebesar 14,7 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 31,3 miliar. Laba bersih entitas anak periode 31 Maret 2021 sebesar 11,4 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 24,7 miliar. Next. Untuk neraca IBM, untuk total aset periode 31 Maret 2021 sebesar 128 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami peningkatan menjadi 390 miliar dikarenakan adanya peningkatan di uang muka pembelian. Untuk total liabilitas entitas anak periode 31 Maret 2021 sebesar 27 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 149 miliar dikarenakan adanya uang muka penjualan. Untuk total ekuitas perseroan periode 31 Maret 2021 sebesar 100 miliar dan periode 31 Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 240 miliar dikarenakan adanya tambahan modal di store dari pemegang saham. Next. Breakdown cash cost perseroan. Biaya produksi terdiri dari biaya tambang yang meliputi pengupasan OB dan biaya penambangan, biaya pengangkutan dan pengapalan, biaya PNBP royalti penjualan kepada pemerintah, biaya lainnya seperti biaya lab. Biaya tambang merupakan komponen terbesar dari biaya produksi. Perseroan memperkirakan setiap kenaikan kurang lebih 10% pada biaya tambang dan biaya produksi akan naik sebesar kurang lebih 5%. Biaya produksi sampai dengan periode 31 Maret 2022 adalah sebesar 25,46 US dollar per weight metric ton. Next. Untuk selanjutnya, rencana kerja 2022 akan dijelaskan oleh Pak Roni. Silakan Pak. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, rencana kerja tahun 2022 perseroan akan tetap melanjutkan eksplorasi dan memaksimalkan produksi serta menjaga kelancaran jalur distribusi pemasaran untuk selalu menjamin ketersediaan bahan baku dan kelancaran produksi customer kami. Adapun rencana jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Lebih memperhatikan capital expenses yang menjadi pos-pos biaya di tahun 2022.
dan ini menjadi concern kami. Yang kedua adalah melakukan kegiatan pengeboran berupa infill dan twin hole untuk pengembangan sumber daya dan cadangan tambang, baik di perseroan maupun di entitas anak. Dan yang ketiga, pada tahun 2022 sampai 2023, PT PAM Mineral mempunyai target produksi sebesar 570 dan 855.000 ton. Adapun rencana jangka menengah dan jangka panjang adalah sebagai berikut. Rencana eksplorasi, melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah inventori cadangan nikel yang akan terus dilakukan dengan berkelanjutan. Dan kemudian rencana produksi pada tahun 2024 akan merencanakan revisi dokumen FS untuk mengakomodir peningkatan kegiatan produksi pada tahun 2024 sampai 2025. Dan rencana pemasaran, tentunya dengan beriringnya teknologi yang berjalan saat ini, kami juga ikut serta dalam menghasilkan MHP yang berupa bahan baku pembuatan katoda baterai. Penetapan peraturan kerja bagi karyawan lapangan dan kantor pun diterapkan mengikuti protokol kesehatan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan yang merupakan aset perseroan.